Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sebagaimana ada, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Ini merupakan bukti pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi kita. Karena kalau tidak, seperti pemazmur pernah berkata, kalau bukan Tuhan yang telah menjadi penolongku, kalau bukan Tuhan yang telah menjadi pembantuku, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Tapi karena Tuhan yang menolong Bapak Ibu saya dan saudara, sekali lagi kita masih ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian. Janganlah takut, karena akulah sertamu. Janganlah engkau bimbang, karena akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau, lagi aku menolong engkau, lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Salinan baru. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya kepada umat Israel. Nabi Yesaya merupakan salah satu nabi besar dari antara ketiga nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatannya kepada umat pilihan Allah. Karena kita perhatikan keberadaan umat Israel pada waktu itu, mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka mulai lari daripada panggilan Tuhan. Bahkan Tuhan mengungkapkan mereka. Mereka bagaikan ulat. Mereka bagaikan cacing. Kalau kita baca ayat yang ke-14, Yesaya 41. Janganlah takut, hai ulat kecil yang asal daripada Yakub. Hai bangsa kecil yang asal daripada Israel. Hai bangsa kecil yang asal daripada Israel. Aku yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Maka yang maha suci orang Israel itulah penebusmu. Maha suci orang Israel itulah penebusmu. Tuhan gambarkan mereka sebagai umat pilihan Allah, bagaikan ulat kecil, salinan baru bagaikan cacing. Dan ini juga sebagai pengakuan dari seorang raja, yaitu Raja Daud. Daud, dia pernah mengungkapkan bahwa dia bukanlah manusia, tetapi dia adalah cacing di pemandangan Tuhan. Artinya dia tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Siapakah kita ini? Pujian mengatakan, siapakah aku ini jadi biji matamu? Bagaimana kehidupan kita yang digambarkan seperti cacing, yang digambarkan seperti ulat, tetapi menjadi berharga di pemandangan Tuhan.
Karena Tuhan boleh memanggil akan kehidupan kita. Dia boleh menebus akan dosa kita. Dan dia membenarkan akan kehidupan kita yang tadinya tidak benar pada pemandangan Tuhan. Begitu mulianya Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena bagaimanapun kita adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang termulia dari segala ciptaannya yang ada di dalam dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel, janganlah takut karena akulah sertamu. Apa atau awal mulanya ketakutan itu? Ketakutan diakibatkan karena pelanggaran. Ketakutan diakibatkan karena dosa manusia pertama. Setelah dia melakukan pelanggaran di hadapan Allah, yaitu memakan buah larangan, buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah berfirman, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan sesuka hatimu. Tetapi buah yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau makan. Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia katanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu. Adapun buah-buah segala pohon di dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu, Tetapi ada larangan, buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan engkau makan. jangan engkau makan. Karena pada hari engkau makan, daripadanya engkau akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iblis yang mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah, memperdaya Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana dia datang dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, semua buah yang ada dalam taman ini boleh engkau makan sesuka hatimu. Tetapi dengan segala kelicikan dari kuasa kegelapan yang mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu ular, dan berkata, barangkali firman Allah demikian, jangan engkau makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Tadi kalimatnya, semua buah yang ada dalam taman ini boleh engkau makan. Tapi disinilah iblis memutarbalikkan akan firman. Kejadian 3 ayat 1. Sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi. Ular terlebih cerdik dari segala binatang yang ada di atas bumi, Yang telah dijadikan Tuhan Allah. yang telah dijadikan, diciptakan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman. jangan kamu makan semua buah pohon dalam taman ini. Tetapi kita perhatikan, yang dilarang dia perintahkan. Sehingga sekali lagi manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tadinya mereka dalam ketelanjangan, tidak ada malunya karena mereka hidup di dalam kemuliaan. Tetapi pada waktu mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menyadari bahwa mereka dalam ketelanjangan. Dan disinilah awal dari ketakutan. Karena Kejadian 3 ayat 10, pada waktu Tuhan memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ayat 9 dan ayat 10.
Maka kata Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya. Tuhan Allah berseru kepada Adam, katanya, Di manakah engkau? di manakah engkau? Maka sahut Adam, Adam menjawab, oh, ku dengar suaramu dalam taman. ku dengar suaramu di dalam taman ini, Maka takutlah aku, maka takutlah aku. karena aku telanjang. Aku telanjang, Sebab itu aku bersembunyi. sebab itu aku bersembunyi. Jadi ketakutan pertama-tama dialami oleh manusia pertama setelah mereka melakukan pelanggaran. Dosa pelanggaran mengakibatkan ketakutan. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, firman Tuhan datang kepada umat Israel. Dan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara dalam pembacaan kita. Janganlah takut, karena akulah sertamu. Karena pengalaman dari Ayub, dia ungkapkan dalam Ayub 3 ayatnya yang ke-25. Barang yang kutakuti, barang yang kukuatiri, itu terjadi di dalam kehidupanku. Ayub 3 ayat 25. Karena barang yang kutakuti itu sudah berlaku atasku. Barang yang kutakuti itu sudah berlaku atasku. Dan barang yang kukuatiri itu sudah datang atasku. Barang yang kukuatiri sudah datang ke atasku. Dengan keterbatasan kita manusia juga, sehingga kita diperhadapkan dengan dua persoalan ini, takut dan khawatir. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan engkau takut. Demikian juga Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Karena firman Tuhan berkata, semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan punya. Apa yang tidak ada pada Tuhan? Tetapi itulah yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Semua Tuhan punya. Tapi ada yang tidak ada pada Tuhan, tetapi banyak di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu khawatir. Saudara, Tuhan tidak pernah khawatir karena dia hanya berkata, jadi. Dia berfirman, terdirilah. Tapi Petrus dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kalaupun kita khawatir, Bapak Ibu Saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena ialah yang memperdulikan. Ia yang memperdulikan kamu. Jadi kalaupun kita takut, kita kembalikan ketakutan kita kepada Tuhan. Kalaupun kita khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini berkata, karena akulah sertamu. Kalau Allah menyertai akan kehidupan kita, Paulus di dalam Roma 8 ayat 31, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Lawan kita bukan manusia. Kita bergumul bukan dengan manusia, tapi penguasa yang ada di udara, yang senantiasa mau menjatuhkan iman kita dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Tapi ternyata meskipun kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, dengan segala kelicikannya, tapi kalau kita beserta dengan Tuhan, Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala Sekarang apakah yang hendak kita katakan atas hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Jikalau Allah memihak kita, siapa kalau kita? siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara.
kekhawatiran dari Musa pada waktu Tuhan mengutus dia. Sempat dia memberikan alasan bahwa hamba berat mulut, tidak fasih lidah, tidak pandai berkata-kata. Tapi apa kata Tuhan kepada Musa? Kita lihat dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Maka sembah Musa kepada Tuhan. Sembah Musa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hamba ini bukannya orang yang pandai berkata-kata. hamba adalah seorang yang tidak pandai berkata-kata. Baik dahulu, baik sekarang. Baik dahulu, baik sekarang. Semenjak Tuhan berfirman kepada hambamu, melainkan hamba ini berat mulut. Berat mulut, tidak fasih lidah. Maka firman Tuhan kepadanya, Firman Tuhan kepada Musa. siapa gerangan telah menjadikan mulut pada manusia? Siapa yang telah menjadikan mulut kepada manusia? Atau siapa telah menjadikan orang keluh? Siapa yang menjadikan orang keluh? Atau orang tuli? Atau orang tuli? Atau orang jelek? Atau orang celek? Atau orang buta? Atau orang buta? Bukankah aku ini? Bukankah aku ini Tuhan? Maka sekarang pun pergilah engkau. Sekarang kata Tuhan, pergilah engkau. Aku akan ada beserta dengan mulutmu. Sampai di situ, aku adalah beserta dengan mulutmu. Artinya Tuhan akan memakai mulutnya untuk berkata-kata menghadap Firaun. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita penuh kelemahan, kekurangan. Tapi kalau Tuhan yang beserta dengan kita, tadinya kita tidak tahu berkata-kata, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa menyampaikan akan firman Tuhan. Jadi kita lihat pertama yang Tuhan katakan di dalam ayat ini sekali lagi, jangan takut karena akulah sertamu. Jadi kalau Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita, dan Dia akan senantiasa menolong akan kehidupan kita, tidak perlu kita takut. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Lihat perjalanan umat Israel. Karena Tuhan ada lewat tiang awan yang memberikan perlindungan kepanasan pada waktu siang hari. Ada tiang api yang memberikan kehangatan, yang memberikan penerangan di dalam perjalanan mereka. Karena Tuhan menyertai akan kehidupan mereka. Demikian pun perjalanan iman Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tidak perlu kita takut kalau kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita ini kepada Tuhan. Karena kalau Dia beserta dengan kita, sebagaimana mujizat demi mujizat yang Tuhan boleh nyatakan kepada umat Israel, demikian juga Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita sudah terpuruk, jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ini pengakuan Daud sehingga tidak tergeletak. Coba kita baca ayat itu, Mazmur, di mana dia katakan ayat pasal 37 ayat 23, 24. Bahwa oleh Tuhan ditetapkan kejejakan orang yang Ia berkenan akan jalan. Bahwa oleh Tuhan ditetapkan kejejakan orang yang Ia berkenan akan jalannya. Maka jikalau ia jatuh sekalipun, tiada ia tinggal terhantar. Tiada ia tinggal terhantar. Karena Tuhan memegang tangannya. Karena Tuhan yang memegang tangannya. Tuhan yang memegang tangan kita, sehingga kalaupun jatuh tidak akan terhantar. Lalu Dia ungkapkan, dahulu aku muda, kemudian jadi tua, tetapi tiada pernah kulihat orang yang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta sedekah. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu, tetapi Dia tetap menyertai, sehingga Dia tidak pernah melihat
benar itu harus menjadi pengemis, meminta sedekah. Tetapi Tuhan tetap adakan karena Tuhan menyertai, maka Tuhan tetap mengadakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Tuhan tahu apa yang harus Dia buat di dalam kehidupan kita. Ingat pada waktu Dia mengadakan mujizat, di mana Dia pergi ke tempat yang sunyi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi karena pengajaran Tuhan, karena mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan, orang banyak ternyata pergi. Dan setelah Dia mengangkat kepalanya, Dia berkata, dari mana kita mau beli roti supaya orang banyak ini makan? Tuhan katakan demikian karena sekali lagi Dia tahu apa yang Dia perbuat. Dalam Yahya 6 mulai ayat 5, apabila Tuhan Yesus mengangkat matanya melihat begitu banyak orang yang datang, serta memandang sekalian orang banyak yang datang kepadanya, maka katanya kepada salah satu muridnya, Filipus, dari manakah dapat kita membeli roti? Dari manakah kita dapat membeli roti supaya orang banyak ini makan? Supaya orang banyak ini makan. Maka Yesus berkata demikian. Yesus berkata demikian. Sebab hendak mencobai Dia, karena Ia sendiri mengetahui. Karena Ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuat. Apa yang hendak dibuatnya. Dia tahu apa yang harus Dia buat. Dia tidak mau membiarkan orang-orang kelaparan. Meskipun tidak mungkin bagi murid-muridnya, dari mana kita mau beli roti? Kalaupun ada 200 dinar sekarang ini, kita beli roti itu tidak akan cukup biar seorang sedikit. Lalu ada Andreas, Tuhan, ada anak kecil di sini yang punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa manfaatnya? Apa gunanya bagi orang banyak ini? Sekali lagi Dia tahu apa yang harus Dia buat. Dia mengucap syukur. Dia minta, mana itu roti? Setelah Dia mengucap syukur, terjadilah mujizat. Karena ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 adalah salah satu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur bukan hanya pada waktu kita diberkati. Mengucap syukur bukan hanya kita dalam keadaan bahagia, tapi dalam keadaan situasi apapun. Karena ayat itu berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dan ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Inilah kehendak Allah. Inilah kemauan Tuhan. Dalam kegagalan kita pun berarti kita perlu mengucap syukur. Karena kegagalan itu sama dengan sukses yang tertunda. Dan apa kata Raja Soleman tentang sukses yang tertunda di dalam Amsal 13 ayat 12 kalau tidak salah? Bahwa harap yang dipertangguhkan itu mempersakiti hati. Harap yang dipertangguhkan sama dengan sukses yang tertunda mempersakiti hati. Tetapi apabila niat itu sampai, itulah pohon selamat. Jadi dalam keadaan apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi kalimat yang pertama dalam ayat ini, jangan takut karena akulah sertamu. Kalau Tuhan yang menyertai kita, yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Kita ingat umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan diperhadapkan dengan laut Tebrau.
Laut Kolsum. Artinya mereka tertutup jalan. Kenapa? Laut menghalangi perjalanan mereka. Sementara Firaun dan bala tentaranya ada di belakang mereka, sementara mengejar mereka. Akhirnya terjadi persungutan. Musa, kenapa engkau hentar kami ke sini? Toh kami akan mati juga karena kematian. Mereka anggap sudah ada di hadapan mereka. Tidak berdaya. Tapi datang Tuhan lewat firman-Nya kepada Musa. Katakan kepada mereka, jangan takut. Pertetapkanlah hatimu. Dua hal ini yang diminta oleh Tuhan kepada umat Israel. Jangan takut. Pertetapkanlah hatimu, artinya jangan bimbang. Dalam keadaan situasi yang menakutkan sekalipun, jangan kita bimbang. Karena pada hari ini kamu akan melihat pertolongan besar daripada Allahmu. Sehingga orang Mesir yang kamu lihat saat ini, kamu tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Keluaran 14 mulai ayat 12. Bolehkah kata kami kepadamu di Mesir, lalu engkau daripada kami, dan biarkanlah kami diperhamba oleh orang Mesir, karena daripada mati dalam padang belantara ini, remaklah kami diperhamba oleh orang Mesir. Tetapi kata Musa kepada orang banyak, kata Musa kepada umat Israel, janganlah kamu takut. Jangan kamu takut. Pertetapkanlah hatimu. Pertetapkan artinya jangan bimbang. Maka kamu akan melihat kelak pertolongan besar daripada Tuhan. Kamu akan melihat pertolongan besar daripada Tuhan. Yang diadakannya bagimu pada hari ini. Yang diadakan tepat pada waktunya. Pada hari ini juga tidak terlambat pertolongan Tuhan. Karena adapun segala orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini. Orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini. Yaitu tiada kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya. Tidak akan kelihatan kepadamu selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara, Tuhan menyuruh Musa untuk menunjukkan tongkatnya sebagai kuasa Tuhan yang membuat laut Tebrau, laut Kolsum atau laut Merah itu terbelah. Dan ini melawan hukum alam. Air selalu mencari tempat yang terendah. Tidak ada yang membatasi. Kalau ada bendungan ya masuk akal. Kiri kanan tidak ada yang membatasi. Mustahil bagi kita manusia. Tapi Tuhan bisa berbuat mustahil. Kadangkala kita sudah di ujung jalan dan tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maju kena, mundur kena. Tapi mari kita memenadakan tangan kita. Tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Musa dalam Keluaran 17. Heran. Dia angkat tangan, dia tadakan tangannya, menang atau kuat umat Israel. Tapi semenjak dia turun tangan, menang atau kuat orang Amalek. Artinya kalau kita berserah kepada Tuhan dengan menadakan tangan kita, tanda penyerahan kita, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan segala persoalan masalah kita. Sehingga tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kalau Tuhan menyertai akan kehidupan kita. Bagian yang kedua, jangan engkau bimbang, karena akulah Allahmu, aku menguatkan dikau, lagi aku menolong engkau. Tuhan yang menguatkan. Kadangkala kita dalam keadaan kelemahan, tapi apa yang diungkapkan dalam pasal 40 ayat 31 tentang orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, mahkota orang muda adalah kekuatannya, tapi bisa dia jadi lemah. Coba baca dulu ayat 29. Ia juga yang mengaruniakan kuat kepada orang yang penat. Ia juga Tuhan juga yang mengaruniakan kuat kepada orang yang penat. Dan ditambah
ditambahinya kuat kepada orang yang tiada bergaya lagi. Ditambahinya kuat kepada orang yang tiada bergaya atau tidak berdaya lagi. 30. Orang muda boleh menjadi penat Orang muda boleh menjadi penat dan lemah, dan lemah. dan orang teruna pun boleh tergelincir dan jatuh. Orang teruna boleh tergelincir dan jatuh. Tetapi orang yang harap pada Tuhan itu Ingat, orang yang berharap kepada Tuhan itu kelak membaharui kuatnya kelak membaharui kuatnya. dan terbang naik dengan sayap seperti burung nasar. Terbang naik dengan sayap seperti burung nasar. Mereka itu berlari-lari dengan tiada tahu penat. Berlari-lari tidak tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan dan tiada tahu lemah. Berjalan-jalan tiada tahu lemah. Karena Tuhan yang mengkuatkan kita. Tuhan yang menggantikan kelemahan kita, keterbatasan kita dengan kuat yang ada padanya. Karena kuat itu Tuhan punya. Kata Daud dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Sekali Allah berfirman, 2 kali aku sudah mendengarnya. Karena kuat itu Tuhan punya. 62 ayat yang ke-9 Mazmur. Haraplah akan Dia, hai segala umat, pada sedia kala. Ayat 12. 12. Maka sekali Allah berfirman, Sekali Allah berfirman, sampai 2 kali aku telah mendengar. bahwa segala kuat itu Allah punya. Segala kuat itu Allah punya. Kita banyak kali di dalam kelemahan. Kalau kita sudah berjalan jauh, kita akan lelah. Kita akan lemah. Tapi kalau kita minta pertolongan yang daripada Tuhan yang mempunya kekuatan, Dia akan memampukan kita, Dia akan menolong kita. Sehingga di dalam segala persoalan hidup kita, kita akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam 2 Tawarik 25 ayat 8. Firman Tuhan berkata kepada Amasya bahwa pada Tuhan ada kuasa untuk menolong dan untuk merebahkan. Di dalam 2 Tawarik 25 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau Tuanku pergi juga, bagaimanapun perbuatan Tuanku dan bagaimanapun berani Tuanku dalam perang, Allah juga merebahkan Tuanku kelak. Allah juga yang merebahkan Tuanku kelak. Karena pada Allah adalah kuasa. Pada Allah ada kuasa. Akan menolong. Akan menolong. Akan merebahkan. Akan merebahkan. Jadi kita perhatikan sekali lagi, kepada Allah ada kuasa untuk menolong kita dalam keadaan situasi apapun. Tapi kepada Allah juga ada kuasa untuk merebahkan. Dia dapat menolong baik dengan orang sedikit maupun orang banyak. Itu yang diungkapkan dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Tuhan tidak sukar, melainkan mudah. Coba. Maka kata Yonatan kepada Biduanda yang memikul senjatanya. Kata Yonatan kepada Biduanda yang memikul senjatanya. Mari kita menyerang kawal orang kulub itu. Mari kita menyerang kawal orang kulub itu. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Tuhan. Karena pada Tuhan tidak sukar menolong dengan orang banyak. Pada Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan orang banyak Atau dengan orang sedikit. atau dengan orang sedikit. Bahkan kita sendirian sekalipun, kalau Tuhan yang menyertai berperang ganti kita akan memperoleh kemenangan. Bahkan kata firman, bukan cuma menang, sangat menang. Salinan baru lebih daripada pemenang, karena Dia yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam segala perkara itu, Dalam segala perkara itu, kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi. kita sangat menang karena Dia yang mengasihi kita. Sehingga dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-35, ada 7 penderitaan yang diungkapkan oleh Paulus yang tidak dapat menceraikan kita dari kasih Kristus. Artinya penderitaan yang sempurna, seperti domba yang akan disembelih, katanya
tidak menceraikan kita daripada kasih Kristus, tetapi kita sangat menang. Jangan takut, karena akulah sertamu. Jangan engkau bimbang, karena akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau dan aku menolong engkau. Dan lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaranmu. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan memapa kita dengan tangan kanan. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan. Tangan kanan berbicara, Amsal 3 ayat 16. Ada apa di tangan kanan Tuhan? Pada tangannya kanan adalah panjang umur. Pada tangan kanannya ada panjang umur, sampai di situ. Artinya ada keselamatan, umur panjang, keselamatan menjadi milik dan bagian kita kalau hidup kita ada di tangan Tuhan. Selain itu tangan kiri, kalimat selanjutnya. Dan pada tangan kirinya adalah kekayaan dan kemuliaan. Kekayaan, kemuliaan. Panjang umur, kekayaan, kemuliaan menjadi milik kita kalau tangan kita, nasib kita ada di dalam tangan Tuhan. Seperti Daud, nasibnya ada di dalam tangan Tuhan, bukan nasibnya ada di garis tangannya. Sehingga kita perhatikan bagaimana Tuhan mempermuliakan kehidupannya. Mazmur 31 ayat yang ke-16. Di dalam tanganmu adalah segala nasib. Di dalam tanganmu adalah segala nasibku. Peliharakanlah kiranya aku daripada tangan segala seteruku dan daripada segala orang yang menghambat. Sekali lagi, di dalam tangan Tuhan adalah nasib Daud. Demikian juga dengan kita. Di dalam tangan Tuhan adalah segala nasib kita. Dan untuk itu sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita. Dalam ayat firman Tuhan, jangan takut karena akulah sertamu. Jangan engkau bimbang karena akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau, lagi aku menolong engkau, lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaranmu. Jangan takut. Karena sekali lagi pelanggaran yang membuat kita takut seperti Sarah. Dia dengar pembicaraan antara malaikat Tuhan dan suaminya. Istrimu tahun depan akan melahirkan. Dia tertawa. Saudara, setelah dikejar, dia tidak mengaku bahwa dia tertawa. Dia takut karena melakukan kesalahan. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-10. Coba Kejadian pasal yang ke-10, 18 maksud saya, ayatnya yang ke-15. Maka bersangkalah Sarah, katanya. Bersangkalah, Sarah menyangkal bahwa dia sama sekali tidak tertawa. Tidak saya tertawa. Tidak saya tertawa. Karena takutlah ia. Karena takutlah ia. Maka firman Tuhan, sungguh engkau telah tertawa. Sungguh engkau tertawa. Dia coba berdusta, dia sudah tertawa. Akhirnya dia takut, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, mari kita mau melakukan apa kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak takut. Karena Allah menyertai kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Tatus